الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يستمر على الدوام نحمده سبحانه وتعالى ونشكر حمدا وشكرا تزيد به النعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الأعلام شهادة تنجينا من جميع الآفات والأسقام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع العالم اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد نور الظلام وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الزهام أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam boleh curahkan kita limpahkan pada baginda alam insan pilihan wastana habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa berikutnya sahabat tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa pada kita semua yang mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di umur dunia yang sudah semakin tua ini, kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia di era modern saat ini lebih mementingkan jumlah harta yang dimiliki dibanding keberkahan harta itu sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika ataupun ilmu yang lainnya. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, ataupun 1 tambah 1 bisa jadi 0. Masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan tertukar karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah disyukuri. Dengan syukur kita tidak akan lagi untuk menghitung dan menghitung jumlah harta yang kita miliki. Perlu kita sadari, rezeki harta adalah wasilah, titipan lantaran Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beribadah dengan tenang, dengan istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat,
Tugas utama kita hidup di dunia ini adalah beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Salah satu sikap dan sifat yang perlu dimiliki sebagai orang beriman, seorang muslim, adalah pandai bersyukur, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, bisa dalam berbentuk ucapan. Rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara bersyukur dalam bentuk ucapan, perbuatan adalah dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, serta mempergunakan nikmat yang kita terima itu untuk kebaikan ataupun kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara bersyukur kepada sesama manusia adalah dengan mengucapkan rasa terima kasih yang telah berbuat baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebagai orang beriman, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk membiasakan diri mengamalkan sikap pandai bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, baik bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk memiliki sikap pandai bersyukur adalah demi memberikan pengajaran tentang akhlak dan etika yang baik kepada kita. Karena sudah sepantasnya bahwa kita menerima kebaikan dari orang lain, maka kita pun harus mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Selain itu, sesungguhnya sikap pandai bersyukur itu mempunyai banyak hikmah, banyak manfaatnya. Di antaranya yang pertama, orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan semakin banyak, bertambah melimpahnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena Allah ridha, karena Allah sayang kepada orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah tidak akan segan-segan untuk menambah dan menambah nikmatnya kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, sikap pandai bersyukur akan menghindarkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diterimanya, maka Allah tidak akan menurunkan siksanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Artinya, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, sikap pandai bersyukur menjauhkan diri kita dari sikap pelit, bakhil, kikir. Karena dengan pandai bersyukur seseorang menyadari bahwa ia telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam nikmat tersebut juga ada hak-hak orang lain yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan, sehingga pun ia tidak akan pernah pelit, dia tidak pernah kikir, dia tidak pernah bakhil untuk berbagi dengan sesama manusia yang kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum.
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Yang keempat, sikap pandai bersyukur akan menjadikan kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bersyukur, maka Allah pasti akan senang, maka Allah pasti akan ridha kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ba'dil kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Artinya, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan Dia tidak meridai kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridai bagimu kesyukuranmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang kelima, sikap pandai bersyukur akan menjadikan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pandai bersyukur merupakan sikap terpuji, di mana setiap perilaku terpuji, perilaku yang baik pasti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajidis syakirin. Artinya, barang siapa menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Yang terakhir, sikap pada bersyukur akan memupuk sikap perilaku tawadu pada diri seseorang. Karena dia telah bersyukur, berarti seseorang telah mengakui, menyatakan terima kasihnya atas segala nikmat yang diterimanya. Orang yang pandai berterima kasih, tentu dia orang yang tawadu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir, wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Artinya, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia pun tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Dan barang siapa yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada sesama manusia, maka ia pun tidak bisa berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita bersyukur atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukrulillahi li ijadihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil jamil alam. Kita harus bersyukur dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah rahmatan lil jamil alam, sebagai rahmatan untuk seluruh alam semesta ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita jadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة